Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat, keluarga sehat. Dan kami mengucapkan selamat datang di MTS Negeri 2 Rembang yang dulu namanya MTS Negeri Pamutan. Alhamdulillah, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami sangat antusias menyambut kehadiran para siswa baru di MTS kita yang tercinta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya ini Sugiarto Sarozi, ya. Mengajar mapel bahasa Arab, dan kebetulan pada kesempatan ini diberikan mandat, berikan tugas untuk menyampaikan materi pada masa ta'aruf siswa baru tentang bagaimana cara belajar atau cara belajar yang efektif. Ya, ini kadang-kadang pengalaman saya dulu ketika di SD pernah mengalami masa-masa penghuni peringkat terakhir, ya, penghuni ranking terakhir, ya, di kelas. Ya. Kenapa demikian? Ya karena tidak pernah belajar, ya, tidak pernah belajar. Main terus-terusan, ya, masa kecil seperti itu. Tapi ada sesuatu yang penting, seorang siswa tidak pernah belajar, malas belajar, ini bukanlah jadi atau bisa dipastikan bahwa siswa itu tidak pandai. Tapi kadang-kadang dia belum menemukan bagaimana cara belajar, bagaimana cara belajar yang sesuai dengan stylenya, gayanya. Nah, maka penting sekali ketika seorang siswa itu sudah bisa menemukan bagaimana cara belajar, maka dia akan menjadi siswa yang lain. Dengan siswa yang lain, dia tidak akan sama dengan sebelumnya yang mungkin awalnya dia malas belajar atau sering ketinggalan pelajaran di kelasnya. Tapi ketika dia sudah menemukan gayanya belajar, maka dia akan melejit prestasinya, akan meledak potensinya, ya. Maka sekali lagi pada kesempatan ini kita akan memberikan sedikit materi tentang belajar, bagaimana belajar tentang belajar, atau bisa juga dikatakan bagaimana belajar yang efektif itu. Lalu ini berdasarkan penelitian para ahli dalam pendidikan, ya. Baik, para siswa yang berbahagia, dan jangan lupa karena memang ini pada masa pandemi kita terbatas di dalam belajar kita, maka kita sampaikan kita belum bisa bertemu bertatap muka secara langsung, maka materi perkenalan ini, masa ta'aruf ini disampaikan secara virtual atau secara daring. Baik, kita mulai ya. Cara belajar yang efektif itu bagaimana? Apa saja yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa menikmati belajar, bisa menikmati belajar. Kadang-kadang kita belajar itu baru memegang buku catatan atau buku paket lah, malas datang, malas, tidak jadi belajar lah, ya. Atau kita mudah baru megang buku, ternyata di samping kita ada
HP, udah kita megang HP untuk main game atau belajar sambil melihat televisi, akhirnya ya nggak masuk. Baik, ada beberapa langkah agar belajar kita efektif, ya. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus memahami kondisi otak kita, otak manusia. Otak manusia itu karunia Allah yang sangat besar, yang sangat agung, ya. Maka bisa menampung beribu-ribu informasi, berjuta-juta informasi, ya. Kata peneliti para ahli yang mempelajari tentang otak manusia, bahwa otak manusia itu dibagi beberapa bagian. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak bagian belakangnya, ya. Ada otak yang bagian kanan tentang untuk bagian belajar untuk seni dan lain sebagainya. Kalau untuk berhitung dan lainnya itu adalah untuk kerja otak kiri, ya. Dan otak itu juga ada masalah kecenderungan ada titik jenuhnya. Maka yang pertama, ketika kita belajar, karena olahraga ini memberikan nutrisi pada otak kita, termasuk memberikan nutrisi pada otak kita. Olahraga apa saja, entah jalan-jalan, lari, bersepeda, atau mungkin kalau punya lapangan pingpong dan lain sebagainya. Dan di antara yang lebih spesifik lagi, mungkin ingin ada semacam senam. Senam itu juga penting sekali untuk mengaktifkan saraf-saraf di otak kita. Apalagi sekarang sudah ada sudah ada lama sebenarnya, istilahnya ada brain gym. Apa itu brain gym? Itu senam otak. Ini senam otak ini sangat membantu sekali, ya, untuk meningkatkan fungsi otak kita. Senam otak itu gimana ya? Apakah otaknya dibuat senam atau bagaimana? Senam otak mudah sekali. Beranjak dari tadi bahwa otak manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Maka kadang-kadang bagaimana untuk menyambungkan ini, mengoptimalkan fungsi otak, bisa dengan cara senam otak. Senam otak itu bagaimana? Senam otak itu bisa dilakukan sambil duduk, sambil tiduran, sambil jalan. Contohnya senam otak itu ada membuat gerakan silang. Gerakan silang itu bagaimana ya? Jadi otak kanan dan otak kiri, ya, gerakannya pun gerakan anggota badan kanan disilangkan dengan anggota badan kiri, ya. Misalnya bagaimana? Contohnya kalau kita jalan seperti ini, ya, atau kita mungkin kita sambil jalan, kita tepuk kaki kiri kita dengan tangan kanan. Seperti ini. Ini gerakan silang ini namanya, ya. Atau ke belakang. Sambil jalan-jalan. Kita tepuk. Ini adalah gerakan silang. Ini gerakannya sederhana sekali, tapi kalau dilakukan rutin, ya, berapa menit tiap hari, insya Allah ini bisa meningkatkan fungsi otak. Atau diantara gerakan senam otak, misalnya seperti ini, ya. Ini seperti main-main biasa, tapi ini sangat berfungsi sekali. IPS atau pelajaran agama, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Definisi itu misalnya pengertian apa, itu dikotai, diberi warna, sehingga ini untuk merangsang otak kita
ketika kita belajar menghafal itu otak kita juga menangkap model bentuk tulisan yang kita hafalkan tadi. Kita ingat modelnya. Oh ya, misalnya pengertian dalam masalah biologi ini. Oh, masalah ini itu modelnya saya buat kotak seperti ini, warnanya ini. Ini kan lebih merangsang otak kita. Ketika kita ingat itu langsung, oh iya ini itu. Jadi penting ditanda-tandai, tapi berbunga atau apa gitu ya. Demikian juga ketika kita sudah dapat modul dari sekolahan, nah itu diberi tanda, tentara UKS lah atau apa ya, dibarisi, diberi tanda. Ini memudahkan sehingga kalau kita mau mereview, mengulang lagi pelajaran itu apa ya? Oh itu dulu tandanya seperti ini, pengertian bab ini tentang ini ada tandanya seperti ada tanda bunga atau tanda emosi dan lain sebagainya. Nah ini untuk membangkitkan ya, untuk menstimulus otak kita ya. Kemudian selanjutnya adalah tidur yang cukup. Nah, ini penting juga. Karena otak kita itu akan lambat menyerap informasi ketika kita kurang tidur. Maka kurangi begadang, kalau lelah tidur, apalagi di masa mungkin kurangan atau apa, diatur tidurnya. Tidur yang cukup ini merupakan memberikan kesempatan otak kita untuk istirahat juga, memberikan juga kepada otak kita ya. Selanjutnya cara belajar efektif, atau karena belajar ini berhubungan dengan otak kita, maka perlu sekali yang tidak kalah penting adalah olahraga. Karena olahraga ini memberikan nutrisi pada otak kita, termasuk memberikan nutrisi pada otak kita. Langkah yang pertama adalah belajarlah secara singkat. Apa maksudnya kok belajar kok singkat? Biasanya kan belajar ini waktunya lama, apalagi kalau ulangan, ada tes, kita belajar langsung semalam suntuk. Maka belajar yang efektif sebenarnya belajar dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu yang singkat tapi berkelanjutan, karena otak kita itu ada masa jenuhnya. Maksudnya belajar secara singkat ini bagaimana? Waktunya dibatasi ya, 25 menit. Belajar antara 20-25 menit. Setelah itu beri jeda. Bisa rehat, bisa istirahat, jalan-jalan sebentar, atau mungkin minum air putih. Ini penting sekali nih air putihnya, karena air putih itu bisa untuk mengaktifkan saraf-saraf di otak kita kembali, bisa mencairkan lagi. Otak yang tegang karena kita belajar ya, saraf-sarafnya tegang, bisa dicairkan dengan minum air putih. Maka kalau belajar, sediakan air putih. Ya. Di sampingmu, di samping kita sediakan air putih, sehingga untuk mencairkan saraf-saraf atau merilekskan saraf otak kita. Ya. Jadi belajar secara kontinu, berkesinambungan, 20 menit, 25 menit, istirahat sebentar, kemudian istirahat 5 menit. Setelah itu baru belajar lagi. Jangan langsung 1 jam, 2 jam belajar terus. Ini malah tidak efektif. Nanti banyak apa yang kita pelajari itu tidak meresap di otak kita. Karena daya ingat otak kita, daya saraf kita itu terbatas juga, ada batasannya. Jadi yang menurut penelitian, otak kita itu efektif menyerap informasi itu dalam rentang waktu antara 20 sampai 25 menit. Setelah itu istirahat sebentar, kemudian lanjutkan belajar lagi 20 menit lagi, kemudian
5 menit istirahat. Tapi ini kalau bisa secara berkelanjutan tiap hari, luangkan 20 menit ya. Gitu ya. Ini tahap langkah yang pertama. Kemudian belajar hendaknya diucapkan, jangan dalam hati. Nah, nanti jadi aliran kebatinan nanti ya. Jadi kalau belajar tidak apa-apa sambil istilahnya bayang beremeng. Nah, sehingga apa yang suara yang kita keluarkan itu bisa masuk pada memori otak kita. Itu bisa dikatakan ada yang belajar itu hanya dilihat, dibatin. Nah ini memori otak kita kurang bisa menangkap. Ya, maka diucapkan dalam belajar, diucapkan, ya, dilesankan bagi dengan geremeng-geremeng dan lain sebagainya. Ini penting sekali juga ya. Kemudian cara yang lain juga hendaknya kita tulis dengan tangan. Ditulis, terutama kalau belajar matematika atau berhitung ada rumus-rumusnya, tulis dengan tangan. Ya. Karena matematika seperti berhitung itu tidak bisa kita dengan teori saja, tapi latihan. Ya, kerjakan latihan, ditulis dengan tangan. Ya, harus ditulis. Kalau misalnya berhitung, kita tulis dengan tangan. Ya, dengan tulisan. Ya, kan. Jangan dalam hati. Nah, nanti jadi aliran kebatinan nanti. Ya. Jadi kalau belajar tidak apa-apa sambil istilahnya bayang beremeng. Nah, sehingga apa yang suara yang kita keluarkan itu bisa masuk pada memori otak kita. Itu bisa dikatakan ada yang belajar itu hanya dilihat, dibatin. Nah ini memori otak kita kurang bisa menangkap. Ya, maka diucapkan dalam belajar, diucapkan, ya, dilesankan bagi dengan geremeng-geremeng dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali juga ya. Kemudian cara yang lain juga hendaknya kita tulis dengan tangan. Ditulis, terutama kalau belajar matematika atau berhitung ada rumus-rumusnya, tulis dengan tangan. Ya. Karena matematika seperti berhitung itu tidak bisa kita dengan teori saja, tapi latihan. Ya, kerjakan latihan, ditulis dengan tangan. Ya, harus ditulis. Kalau misalnya berhitung, kita tulis dengan tangan. Ya, dengan tulisan. Ya. Baik, selanjutnya langkah berikutnya adalah membuat catatan yang menarik. Kadang-kadang kalau kita mau belajar itu buka buku catatan, tulisannya ruwet. Apa ruwet itu? Tidak tahu. Pokoknya dari awal baris sampai ujung baris terus. Sehingga ketika kita baru buka catatan itu sudah malas bacanya. Iya enggak? Aduh, apa ini? Nah, akhirnya baru kita buka buku kita, langsung kita letakkan, ambil HP main game malah, ya, maka tidak jadi belajar. Nah, kadang-kadang faktor yang bisa menunjang semangat kita belajar itu adalah buku catatan kita, entah itu buku catatan tulisan kita ataupun buku paket, buku modul yang ada pada kita. Itu harus disiapkan. Kalau buku catatan, memang Allah atau memberikan karunia yang berbeda pada setiap orang. Ada siswa itu yang tulisannya rapi, bagus. Ada yang tulisannya pokoknya jadi tulisan. Ya, tulisannya pokoknya, pokoknya tulisannya bisa dibaca sendiri oleh dia sendiri. Tapi orang lain mungkin
ini cita-citanya mau jadi dokter ini, ya. Nah, yang penting gini, jadi buat catatan itu yang menarik. Tidak apa-apa asal nulis, ya, catatan ditulis tangan. Setelah itu diberi tanda-tanda, diberi hiasan. Mungkin disediakan berpoin warna merah, warna biru, ya, diberi tanda. Yang penting-penting, poin-poin yang penting diberi tanda. Entah itu diberi penggaris atau dikotai. Misalnya ada definisi apa, ya, suatu definisi dalam pelajaran, entah itu PKN kah, atau biologi, atau pelajaran apa, IPS, atau pelajaran agama, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Definisi itu misalnya pengertian apa, itu dikotai, diberi warna, sehingga ini untuk merangsang otak kita. Ketika kita belajar menghafal itu, otak kita juga menangkap model bentuk tulisan yang kita hafalkan tadi. Kita ingat modelnya. Oh, yang misalnya pengertian dalam masalah biologi ini, masalah ini itu modelnya saya buat kotak seperti ini, warnanya ini. Ini kan lebih merangsang otak kita. Ketika kita ingat itu langsung, oh iya ini itu. Jadi penting ditanda-tandai, tapi berbunga atau apa gitu ya. Demikian juga ketika kita sudah dapat modul dari sekolahan, nah itu diberi tanda, tentara UKS lah atau apa ya, digarisi, diberi tanda. Ini memudahkan, sehingga kalau kita mau mereview, mengulang lagi pelajaran itu apa ya, oh itu dulu tandanya seperti ini, pengertiannya bab ini tentang ini ada tandanya, seperti ada tanda bunga atau tanda emosi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membangkitkan, ya, untuk menstimulus otak kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah tidur yang cukup. Ini penting juga, ya. Karena otak kita itu akan lambat menyerap informasi ketika kita kurang tidur. Maka kurangi begadang, kalau lelah tidur, apalagi di masa mungkin kekurangan atau apa, diatur tidurnya. Tidur yang cukup ini merupakan memberikan kesempatan otak kita untuk istirahat juga, memberikan jeda kepada otak kita, ya. Selanjutnya, cara belajar efektif, atau karena belajar ini berhubungan dengan otak kita, maka perlu sekali, yang tidak kalah penting adalah olahraga. Karena olahraga ini memberikan nutrisi pada otak kita, termasuk memberikan nutrisi pada otak kita. Olahraga apa saja, entah jalan-jalan, lari, bersepeda, atau mungkin kalau punya lapangan pingpong dan lain sebagainya, olahraga. Dan di antara yang lebih spesifik lagi, mungkin ingin ada semacam senam, ya. Senam itu juga penting sekali untuk mengaktifkan saraf-saraf di otak kita. Apalagi sekarang sudah ada, sudah ada lama sebenarnya, istilahnya ada brain gym. Apa itu brain gym? Itu senam otak. Ini senam otak ini sangat membantu sekali, ya, untuk meningkatkan fungsi otak kita. Senam otak itu gimana ya? Apakah otaknya dibuat senam atau bagaimana? Senam otak mudah sekali. Beranjak dari tadi bahwa otak manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Maka kadang-kadang bagaimana untuk menyambungkan ini, mengoptimalkan fungsi otak, bisa dengan cara senam otak. Senam otak itu bagaimana? Senam otak itu bisa dilakukan sambil duduk, sambil tiduran, sambil jalan.
contohnya senam otak itu ada membuat gerakan silang. Gerakan silang itu bagaimana ya? Jadi otak kanan dan otak kiri, ya, gerakannya pun gerakan anggota badan kanan disilangkan dengan anggota badan kiri, ya. Misalnya bagaimana? Contohnya kalau kita jalan, seperti ini, ya, atau kita mungkin kita sambil jalan kita tepuk kaki kiri kita dengan tangan kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakan silang ini namanya, ya. Atau ke belakang. Sambil jalan-jalan. Nah, kita tepuk. Ini adalah gerakan silang. Ini gerakannya sederhana sekali, tapi kalau dilakukan rutin, ya, berapa menit tiap hari, insya Allah ini bisa meningkatkan fungsi otak. Atau diantara gerakan senam otak, misalnya seperti ini, ya. Ini seperti main-main biasa, tapi ini sangat berfungsi sekali. Nah, kita putar-putar, jadi kita jempol dengan jempol, arahnya dibalik, seperti ini. Kemudian gantian. Nah, ini termasuk gerakan senam otak ini, balik putarannya. Kemudian juga ini. Nah, dibalik lagi. Ini juga. Dan ini bisa melatih untuk fokus kita. Fokus dalam melatih kefokusan otak kita. Atau disilang gerakan kanan dan kiri, melatih keseimbangan otak kita. Misalnya ini tangan kanan, ini tangan menggenggam, ya, dua tangan mengepal telapak tangan kita. Yang tangan kanan dikeluarkan ibu jarinya, tangan kiri jari jari kelingking. Nah, ini kemudian dibalik. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakannya sederhana, tapi ini termasuk gerakan yang oleh para ahli dalam bidang dikatakan sebagai gerakan brain gym, yaitu senam otak. Nah, seperti ini. Atau ini juga bisa. Gantian seperti ini. Ya, dan macam-macam. Ya. Yang terpenting bahwasannya selama kita punya kemauan, maka kita akan meraih kesuksesan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan meraih apa yang dia cita-citakan. Ya. Baik, sementara itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini atau materi belajar bagaimana cara belajar, ya, atau belajar yang efektif. Mudah-mudahan materi yang singkat ini memberikan manfaat pada kita semua. Dan jangan lupa, karena kita masih dalam masa pandemi, dijaga kesehatannya dan juga dijaga protokol kesehatannya, ya. Kita pakai masker kalau berkerumun dengan orang, berkumpul dengan teman-teman, pakai masker, sering cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa belajar tatap muka. Nah, karena belajar tatap muka itu belajar yang sangat menyenangkan, bertemu teman-teman, ya, mendengarkan penjelasan guru tentu lebih mudah. Nah, itu saja, ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di ruangan kelas, bisa tatap muka, ya. Dan mudah-mudahan kalian semua menjadi siswa yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.